Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mengenai tugas kita, di sini kita akan menjelaskan mengenai setup dan pengenalan project seperti yang dibahas pada materi yang pertama. Kita akan menggunakan Django versi 2.2.11 yang terbaru. Nah, untuk menggunakan Django di versi ini kita membutuhkan Python versi 3 ke atas. Untuk pembuatan project Django tersebut, pastikan teman-teman telah menginstal Python terlebih dahulu. Untuk penginstalan Python dapat mengunjungi web ini. Buka Google Chrome dulu, bisa dilihat di sini. Untuk webnya, untuk install Python ya. Di sini untuk penginstalan Python dilakukan seperti penginstalan biasa. Pertama klik download Python. Nah, setelah itu klik OK. Nah, untuk penginstalan tersendiri seperti halnya proses penginstalan biasa. Setelah aplikasi Python terinstall, teman-teman bisa mengeceknya menggunakan perintah buka cmd dulu. Bisa diketik Python // version. Ketika Python versionnya telah muncul, maka Python telah terinstall pada perangkat laptop Anda. Nah, selanjutnya untuk membuat project Django, pertama-tama tentukan lokasi di mana proyeknya akan disimpan. Di sini kita akan menggunakan directory E, kemudian akan membuat folder baru. Di mana folder ini kita akan beri nama GeoDjango. Untuk membuat virtual environment-nya, gunanya untuk membuat Python terisolasi dari sistem komputer kita. Jadi Python yang ada pada komputer kita tidak akan terganggu. Untuk membuat virtual environment, kita membuka pertama yaitu cmd dulu pada directory ini. Kemudian cara menjalankannya Python -m env, kemudian nama virtual environment-nya. Di sini untuk nama virtual environment-nya kita menggunakan nama env. Setelah ketik env, kemudian enter dan tunggulah beberapa saat. Kemudian untuk mengaktifkan Python yang berbeda pada folder env, untuk mengaktifkannya kita harus mengakses folder tersebut. Caranya ketik env, di sini ketik env, lalu setelah itu strap scripts, dan lalu strap activate. Nah, jika telah muncul env di depan sini, berarti virtual environment-nya telah berjalan. Kemudian yang harus dilakukan adalah menginstal Django itu sendiri. Cara menginstalnya di sini kita dapat menggunakan pip, kemudian Django. Nah, di sini kita menggunakan versi 2.2.11. Nah, di sini sebenarnya versi Django itu sangat banyak sekali. Namun kenapa kita memilih versi 2.2.11? Karena itu merupakan versi yang terbaru. Nah, caranya sama dengan 2.2.11. Nah, ini auto pip 8 berfungsi untuk agar lebih rapi, dan Pylin atau printer untuk kode Python. Nah, setelah itu kita enter dan tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, di sini kita akan membuat project Django. Tapi
eh, untuk menunggu beberapa saat. Ya baiklah, setelah selesai down. Nah, di sini kita akan mengaksesnya menggunakan perintah Django start admin, Django admin, terus start project. Dan di sini saya menggunakan nama main sebagai nama projectnya. Saya akan tulis main, lalu enter. Nah, setelah di enter, di sini akan muncul folder baru sesuai nama yang dibuat. Kemudian di dalamnya akan terdapat sebuah folder main dan file manage.py. Nah, untuk mainnya ini berisi folder file-file yang mendefinisikan dia adalah sebuah modul. Nah, dan yang berada di luar ini merupakan pembungkus dari yang ada di dalam sini. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya yang berada di dalam sini, sehingga folder yang di luar ini bisa kita ubah namanya atau bisa kita remake. Nah, di sini kita akan mengganti namanya menjadi web. Setelah itu, untuk mengecek apakah telah berhasil, kita harus menjalankan server dari Django itu sendiri. Untuk menjalankan servernya, kita butuh mengakses file manage.py ini. Nah, saat ini kita berada di folder GeoDjango. Berarti selanjutnya kita akan masuk ke dalam web. Kita masuk ke dalam folder web. Nah, kemudian kita akan akses menggunakan Python manage manage.py, kemudian enter. Nah, kemudian kita akses menggunakan Google Chrome. Nah, jika telah muncul tampilan seperti ini, berarti kita telah men-setup Django versi 2.2.11. Kemudian kita akan berkenalan dengan struktur project dari framework Django itu sendiri. Untuk membahas mengenai struktur, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saya akan membuka open folder dan arahkan ke lokasi penyimpanannya. Kita klik OK, dan selanjutnya kita akan melihat isi dari hasil generate perintah Django admin start project. Di sini terdapat sebuah file yang dimana manage.py, sebuah file Python yang mana di dalamnya terdapat sebuah fungsi atau metode main. Nah, metode main ini adalah metode utama yang akan dieksekusi oleh Python. Kemudian di sini ada pengecekan terhadap main. Jadi main ini merupakan sebuah file yang menghubungkan antara Python dan Django. Kemudian di dalamnya lagi terdapat sebuah main sama dengan nama project yang kita buat. Dan di dalamnya ada beberapa file, terdapat init, py, settings, files, dan wsgi. Nah, ini artinya kita dapat sebagai sebuah modul yang dimana kita dapat mengakses
Contohnya seperti setting ini, kita dapat mengkonfigurasi server mana yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa. Yang pertama ada juga templates, database. Dari database ini kita bisa melihat sistem apa yang dapat kita gunakan. Nah, di database ini kita dapat mengganti backends atau MySQL. Masuk ke dalam URLs. Ketika kita mengakses alamat di website, maka apa yang kita akses itu akan menggunakan metode apa. Contohnya di sini, ketika kita mengakses admin, maka dia akan mengakses admin, kemudian size, kemudian URLs. Di sini kita dapat menambahkan beberapa roles. Untuk menambahkan roles, kita tinggal memanggil perintah pet. Kemudian kita mengikuti parameter yang ada di atas. Yang pertama adalah route-nya, kemudian metode yang akan kita gunakan. Nah, jika dia kosong seperti ini, maka ini akan menjadi route default atau yang berada di sini. Nah, untuk membuat sebuah metode untuk menjadi sebuah request, kita perlu mendefinisikan parameter yang bernama request. Kemudian dia akan mereturn sebuah misalnya kita akan mereturn sebuah H1 yang berisi hello world. Nah, kita perlu import from Django .http. Lalu import http response. Nah, setelah itu ketika kita mengakses yang berada di sini, maka sekarang yang tampil adalah hello world sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini. Kemudian terdapat sebuah file yang bernama usg.dpe. File ini yang menghubungkan antara Django server dan